brought comfort like a friend. I feel the sweetness of His love, piercing my darkness. I see the bright and morning sun as it ushers in His joyful gladness. He's turned my morning into dancing again. My song, I can't stay silent. I must sing, for His joy has come. Oh, you turn my morning into dancing again. My song, I can't stay silent. I must sing, for your joy has come. Oh yeah. Where there once was only hurt, you gave your healing hand. Where there once was only pain, you brought comfort like a friend. I feel the sweetness of your love, piercing my darkness. I see the bright and morning sun as it ushers in your joyful gladness. You turn my morning into dancing, lifting my soul. I can't stay silent. Oh, and I must sing, for your joy has come. Your anger lasts for a moment in time, but the favor is here and will be on me for all my lifetime. You turn my morning into dancing. You've lifted my sorrow. I can't stay silent. I must sing, for your joy has come. Oh, you turn my morning into dancing, Lord. My sorrow. I can't stay silent. I must sing, for your joy has come. Oh yeah. Yeah. Shalom semuanya. Wah, senang sekali kita berjumpa di hari Selasa ini, dan rupanya kita masih belum bisa live secara langsung Bapak Ibu karena saya masih tugas pelayanan hari ini. Tapi saya percaya bahwa pemberitaan firman Tuhan tidak terhalangi oleh situasi karena dunianya sangat modern ya. Tetap kita bisa menikmati pelajaran OBS, Online Bible Study hari ini buat Anda dengan saya. Ya, dan hari ini mari kita akan berdoa meminta tuntunan Tuhan dan sinyal handphone semua Anda bisa menikmati di feed posting saya nanti dengan sempurna tanpa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami minta roh hikmat dan wahyu turun bagi hidup kami sehingga kami mengerti, mengenal Tuhan lebih baik lagi. Urapi setiap sahabat-sahabat hamba-Mu yang dalam pergumulan, yang rumah tangannya sedang bergumul, yang mengalami sakit penyakit baik COVID, kanker Tuhan, atau kebutuhan-kebutuhan yang lain, usaha, toko, dagang Tuhan, pencapaian-pencapaian mereka. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi, dan kami percaya Tuhan setia, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dan hari ini kami menyerahkan seluruh pemberitaan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan bagi setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, hari ini saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, tema kita The Wisdom and Revelation. Nah, apa itu? Kita akan belajar tentunya dari ayat yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu kitab Efesus, saudara ya. Kita akan membaca di dalam Efesus pasal 1, ini ayat lanjutannya, dan memang hari ini agak banyak ayatnya, saudara ya. Efesus 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23.
Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun, kata Paulus, tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, kata Paulus. Ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, yaitu dia. Ya, dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Ayat terakhir 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Nah, ini menarik saudara, ayat kita baca. Sekali lagi Paulus menuliskan ini ketika dia ada di penjara. Dan yang menjadi sangat menarik ketika dia di penjara, dia masih mendengar tentang bagaimana keadaan jemaat pada hari itu. Dan Paulus mengatakan, aku terus-menerus, ya, tidak pernah berhenti, aku terus-menerus bersyukur karena mendengar kesaksian tentang kesetiaan iman jemaat di Efesus, saudara ya. Karena Anda tahu bahwa pada hari itu menjadi Kristen tidak mudah, dikejar-kejar, diperhadapkan di pengadilan Romawi, dilukai bahkan oleh orang Yahudi juga, saudara, atau pengikut-pengikut agama yang lain, begitu difitnah kehidupan mereka. Tetapi mereka belajar menerima dengan setia dan mereka tetap kuat dalam tekanan. Tapi yang kedua, Paulus bersyukur karena kasih mereka kepada sesama. Ini menarik ya, di tengah situasi yang sulit, situasi kehidupan yang rasanya tidak menentu, tapi mereka tetap memiliki agape, kasih. Nah, bagaimana dengan Anda dengan saya nih hari ini? Di tengah situasi pandemi ini, kalau Paulus menuliskan surat ini pada saudara dan saya, apakah masih ada kata-kata kasihmu? Mengucap syukur karena kasih kita, tindakan-tindakan kita. Wah, ini menarik ya. Jangan sampai kita mengasihi Tuhan, tetapi tidak terlihat di mengasihi sesama. Ini agak aneh, saudara ya. Kalau ada orang Kristen mengaku mengasihi Tuhan, tapi mengasingkan diri, ini kan lucu, saudara ya. Akhirnya jadi pertapa lah begitu, kan tidak mungkin. Apalagi di situasi pandemi ini, Anda juga nggak bisa ngomong bahwa Tuhan tidak peduli. Oh, Tuhan peduli, Tuhan mengasihi Anda dengan saya sampai hari ini, dia mengasihi Anda dengan saya, tetapi kasihnya harus dinyatakan buat orang lain. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang eksklusif kemudian, bahkan mungkin malah penuh dendam dan kebencian, egois begitu ya. Bukan itu. Paulus mengucap syukur kepada jemaat di Efesus karena iman, kesetiaan, dan kasihnya. Dan yang menarik ya, selalu mengingat mereka dalam doanya. Sebagai seorang pemimpin, hamba Tuhan, Paulus peduli, dan kita pun para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, guru sekolah minggu mungkin ada di sana, mungkin ada menjadi youth pastor, Anda mungkin menjadi pembina pelayan-pelayan Tuhan. Ayo kita belajar seperti Paulus. Ini tindakan yang baik ya, selalu mengingat mereka dalam doa. Dan saya belajar saudara di tengah pandemi ini mendoakan sahabat-sahabat yang mungkin sharing cerita, ada beberapa yang DM, beberapa yang chat, dan saya belajar saudara itu mendoakan mereka. Mungkin keluarganya, mungkin dia sendiri, mungkin pekerjaannya, mungkin perusahaan yang sedang dia bekerja atau perusahaan sendiri, tapi kita belajar saudara ya. Dan yang menarik kemudian kalau kita pelajari di Efesus tadi saudara ya, bahwa Paulus meminta kepada Bapa, meminta kepada Allah. Apa yang diminta oleh Paulus ini jadi yang kita mau pelajari. Apa yang Paulus minta ternyata adalah, kalau kita perhatikan Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, bahwa Paulus meminta dua hal, yaitu orang-orang Efesus atau orang percaya menerima roh hikmat dan wahyu. Ada dua, ya, ada roh hikmat. Nah, apa itu? Nah, kata Sofia dalam kata hikmat
atau sophos dalam bahasa Yunani, Sophia, saudara ya. Maka ini menjadi sangat menarik karena yang dimaksudkan dengan kata sophos atau Sophia tidak hanya tentang hikmat pengertian, tetapi hikmat tentang perkara-perkara yang dalam dan mulia, tentang keilahian. Tentunya hari ini kita bicara tentang Kristus ya, tentang Allah yang begitu luar biasa. Sehingga gereja pun akan memiliki kebenaran-kebenaran yang dalam dan abadi. Nah ini menarik sekali, meminta untuk mereka diberikan roh hikmat dan wahyu. Roh Kudus sudah diberikan, tetapi lebih dari itu, Paulus minta supaya diberikan roh hikmat, sehingga gereja dapat berpikir untuk membuat keputusan-keputusan. Ada dengan saya, eklesia, gereja, untuk kita bisa membuat keputusan-keputusan terbaik. Bahkan di tengah pandemi yang sulit ini, Anda dengan saya bisa membuat keputusan yang baik. Mungkin kita punya masalah, mungkin kita kesulitan yang sama seperti orang-orang pada umumnya, tetapi Anda dengan saya berpikir lebih dalam lagi, tidak hanya untuk keselamatan keuangan, keselamatan kesehatan, tapi berpikir lebih dalam lagi. Kira-kira apa maunya Tuhan? Sehingga saya tahu ada sahabat-sahabat yang juga masih menjadi berkat buat orang lain, peduli, diberi uang, kasih ke orang lain gitu ya. Dan saya berterima kasih juga ada orang yang memberkati hidup saya, dan saya juga kasih tahu kepada beliau yang memberkati, saya bagi lagi ya, supaya orang-orang lain juga diberkati, saudara ya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita diberi hikmat, kita diberi kasih karunia. Tentu Paulus berharap gereja semakin mengenal dengan benar, memiliki kata epignosis itu ya, berarti full of knowledge, right? Atau the fuller knowledge gitu ya. Jadi kepenuhan yang lengkap gitu ya, mengenal tentang Kristus. Kadang-kadang kita mengenal Kristus karena doa kita dijawab Tuhan. Kita mengenal Kristus karena wah dia baik, dia luar biasa. Waktu ada pandemi mulai nanya, Tuhan kok baik nggak? Waktu mulai kena COVID, Tuhan kok oke nggak? Oh saya dengan istri kena juga saudara ya. Tapi kami belajar berpikir positif bahwa Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Tuhan peduli, Tuhan mengasihi. Dan kalau dia izinkan, dan kami juga bergantung kepada Tuhan juga tentu sebagai manusia usaha. Maksudnya ya obat saudara ya istirahat yang cukup, doa tentunya, tetap olahraga, dan kasih setia Tuhan. Makin mengenal kasih setia Tuhan di sana. Jadi fuller atau the fullest of knowledge. Jadi semakin memiliki pengetahuan. Menariknya kata gnosis atau ginosko saudara ya. Maka kata itu berarti pengenalan bukan hanya karena pikiran atau Anda dapat informasi kayak hari ini, tapi Anda punya kesempatan pribadi mengenal. Seperti suami istri mengenal karena tiap hari berjumpa. Nah hari-hari ini saya berdoa Anda diberikan roh hikmat oleh Allah, Sophia atau Sophos, untuk mengenal lebih penuh lagi tentang Kristus. Karena ini penting saudara ya. Penting sekali untuk mendapatkan pengenalan yang benar tentang Allah. Sehingga kekristenan itu membuat kita bertumbuh saudara ya. Tindakan-tindakan kita bukan lagi tindakan untuk diri sendiri, tapi seperti Kristus, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Haleluya, haleluya. Wow, Paulus ini luar biasa, sangat luar biasa. Meminta roh hikmat, itu katanya sebenarnya. Tapi yang kedua, dia juga minta minta roh hikmat dan wahyu. Nah, wahyu ini tentu revelation, bicara tentang hal-hal yang disingkapkan, saudara ya. Nah, perhatikan bahwa memang kita ini agama wahyu, saudara ya. Firman yang diturunkan, firman yang diberitahukan, hal-hal yang disingkapkan. Nah, dalam hidup ini memang ada situasi unpredictable, uncontrollable, dan Paulus berharap ketika kita memiliki roh wahyu, demikian juga dengan jemaat Efesus ya, saudara yang mengalami goncangan, mungkin mengalami situasi yang sulit, mungkin kehidupan jemaat ketika menjadi Kristen bukan lagi baik, tapi semakin sulit. Tapi Paulus berdoa supaya mereka memiliki roh wahyu, revelation, pewahyuan yang baru melalui perjumpaan dengan Roh Kudus, sehingga ada tuntunan, ada ada hikmat, ada pengetahuan, ada arah yang Tuhan tunjukkan, saudara ya, disingkapkan. Nah, Bapak Ibu, khususnya di kita dalam situasi yang baru dengan pandemi ini, kita perlu melekat dengan Roh Kudus, melekat dengan Tuhan, supaya kita diberikan pewahyuan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Ini menarik, saudara ya.
bahwa Anda dengan saya terus diminta untuk memiliki pengenalan yang penuh tentang Allah. Paulus mengingatkan bahwa tujuan dari roh hikmat dan wahyu itu supaya mengenal Tuhan dengan benar. Lebih lagi pengenalannya, saudara ya. Dan kita mesti menyadari bahwa kehidupan kekristenan adalah kehidupan yang akan terus-menerus belajar mengenal Allah, bertumbuh dalam segala aspek menuju pada Kristus. Mungkin sakitmu buat kau mengenal Kristus, mungkin kerugianmu buat kau mengenal Kristus, mungkin popularitasmu juga engkau membuat kau mengenal Kristus, mungkin mujizat yang kau alami bukan karena kuat gagahmu, tapi engkau makin mengenal Kristus. Mungkin persoalan rumah tanggamu, ketidakharmonisan rumah tanggamu, mungkin kau makin mengenal firman Tuhan lebih baik. Nggak bisa, dia salah, dia jahat, aku benci sama papa, benci sama mama, benci sama anak, benci sama kakak adik. Oh bukan, ketika peristiwa yang tidak nyaman atau yang tidak kita harapkan terjadi, mungkin membuat Anda makin mengenal Tuhan, makin melekat, bertumbuh kepada Tuhan. Mungkin hari ini Anda mengalami kelelahan, ada keluhan, tapi percayalah itu makin membuat Anda dengan saya mengenal Kristus lebih baik. Ketika kita meminta roh hikmat dan wahyu. Apakah Anda masih minta itu? Supaya menguatkan, menopang, mengokohkan seluruh kehidupan kita, saudara ya. Ini menarik, saudara. Paulus meminta roh hikmat dan wahyu itu supaya orang-orang percaya menyadari mata hati mereka jadi terang. Terang tentang apa? Tentang pengharapan dalam panggilan Allah. Jadi Kristen gini-gini aja Pak, waduh itu orang tambah kaya, itu orang kok kayaknya cepat sekali pertolongan turun, orang itu kok jadi lebih pinter. Hati-hati saudara ya, hati-hati. Bahwa supaya Anda tuh ada pengharapan tidak hanya sekarang, masa lalu, tapi masa depan ada pengharapan, saudara ya. Nah, pengharapan dalam panggilan Allah. Ketika Anda terus tinggal dalam panggilan Allah, iman, kesetiaan, tuntunan Tuhan, situasi boleh sulit, tapi Anda terus bergerak dalam panggilan Allah. Seperti Paulus, aku berlari-lari pada panggilan surgawi. Apakah terus Paulus enak? Enggak. Dia tunjukkan dalam kitab Filipi, kesulitan, kesusahan, dilecehkan, ketakutan, hampir mati, dicambuk. Tetapi panggilan itu menguatkan kehidupan Paulus, saudara. Dan mari kita ingat bahwa dalam panggilan itu, di tengah situasi dunia ini, yang mungkin orang mulai putus asa ya, capek. Semua orang ya kalau ditanya, kapan sih COVID-nya selesai? Kapan sih situasi ini selesai? Saya juga tidak bisa menjawab. Saya juga berharap yang sama supaya cepat selesai. Tetapi hari ini saya mengajak saudara, mari mengenal Tuhan lebih lagi. Kepenuhan dalam pengenalan Allah. Bahwa tetap ada, betul, pengharapan. Bung Rudi, wow. Bu Lilis, king foto saudara ya. Haleluya. Dan siapa lagi ya? Bang Regas, Kak Oke yang luar biasa. Wow, senang sekali ya. Kak Luki, wah biasanya join sih saudara ya. Dan Ibu Pendeta Ruth di Sidoarjo, Shalom. Kak Henry di Makassar, wah senang sekali ya. Dan Kak Roni di Bandung ya, PM Bandung, haleluya ya. Dan Bapak saudara yang join bersama dengan hari ini melalui postingan saudara ya, dan kita nggak bisa live hari ini, tapi dengar baik-baik, ada pengharapan. Untuk apa? Pengampunan dosa. Ada pengharapan. Sejahat-jahatnya kita, waktu kau datang kepada Tuhan, ada pengharapan. Ada pengharapan bagi Anda diangkat sebagai anak-anak Allah. Ada pengharapan ketika menjadi anak Allah, kita tidak lagi jadi hamba tapi jadi sahabat, kita dimuliakan, kita menikmati segala sesuatu yang luar biasa. Nah, cuma pengharapan supaya mata ini jendela jiwa katanya. Supaya kalau mata melihat masuk ke jiwa, dalam jiwa ada pikiran, perasaan, keinginan, supaya pikiran kita tidak salah, supaya perasaan kita juga tidak salah, supaya perasaan kita enggak baper saudara ya, enggak mudi begitu ya. Mata ini melihat apa? Melihat pengharapan, kata Paulus. Pikiran kita jadi tenang. Karena kenapa? Ternyata nggak cuma pengharapan, betapa hebat kuasanya. Nah, ini kalau pakai bahasa Yunani itu menarik. Saudara, kata huperbalo megatos dunamos merongos plontos bolos, saudara ya. Jadi ini panjang nih, menarik karena huperbalo itu melempar lebih, saudara ya, atau lebih dari, saudara, karena balo itu aku melempar, saudara. Kalau huper lebih lagi.
Tetapi Paulus sudah bilang ada megatos, berarti itu mega, saudara, yang luar biasa, dan dunamos. Ya, Anda tahu dunamos, ada dinamit, ada dinamis, saudara, ya, ada kuasa, ada terus menerus, ada ledakan. Nah, Paulus sedang memberitahukan bahwa supaya mata hati kita menjadi terang. Karena kenapa? Ada kuasa yang dahsyat yang menyertai Anda dengan saya. Bahkan di tengah pandemi ini, loh, saya percaya, saudara. Istri saya kadang-kadang ngomong uang kita tinggal sekian, tapi mata saya tertuju pada Kristus, bukan pada rekening atau deposito, saudara. Bukan, saudara, atau tagihan-tagihan atau cicilan. Dia mikir, saudara. Tapi aku percaya Tuhan mencukupkan, tidak memberi berlebih-lebih, tapi cukup buat kebutuhan saya dengan anak-anak, dengan istri saya. Dan puji Tuhan, ada berkat, saudara. Ada orang yang saya kemarin kaget, saudara, karena mesti bayar sesuatu yang karena keterlambatan, jadi sekian belas juta terus dibayar, saudara. Dan terus kemudian waktu cek rekening saya kaget, saudara, ternyata ada senior saya ya yang kemudian transfer, saudara. Saya kaget, saya bilang, aduh, terima kasih Pak, ini, aduh, saya kaget, saya lupa nih, saya nggak tahu ini ternyata ada berkat masuk buat anak-anak. Oh iya, buat anak-anak ya, waduh, saya kaget, saudara. Ada cara Tuhan memelihara. Betapa besar kuasanya. Saya menemukan orang disembuhkan, mujizat, pertolongan pada masa pandemi ini. Bahkan orang-orang yang terpuruk di pekerjaannya ketika tetap berharap pada Tuhan, bukannya pekerjaan, tetap dia di PHK, tapi kemudian menemukan usaha baru dan berhasil. Di tengah pandemi 10-11 bulan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, percayalah ini. Paulus sedang memberitahu pada jemaat yang juga hari itu tidak bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Tetapi betapa hebat kuasanya ditunjukkan di mana? Melalui kebangkitan Kristus, katanya. Kebangkitan Kristus ditunjukkannya. Tidak hanya kebangkitan Kristus, bahkan kemudian membuat segala sesuatu tunduk di bawah Kristus. Kuasa seperti apa? Sebut nama-nama yang paling berkuasa. Sebut segala pemerintahan, katanya. Apalagi dibilang ya, orang-orang hebat, segala nama dari dahulu, sekarang, sampai ke depan, kuasa itu hanya milik Kristus. Dan yang terakhir yang menarik, bahwa Kristus digandengkan sebagai kepala dari kita, tubuhnya, yang adalah jemaat. Nah, dengan saya harus tinggal di sebuah gereja, komunitas, karena itu menjadi tubuh Kristus dan kita bagian dari tubuh Kristus yang adalah kepala. Ya, saya terserah saudara ya, ada yang GKJJ, kerja Kristen jalan-jalan, saudara ya, ada yang merasa cukup lewat online. Toh tubuh Kristus semua lah Pak, itu universal, ya betul. Tapi kan bagaimana Anda bisa menunjukkan kasih, mempraktekkan kehidupan kebenaran kalau nggak ada orang yang memperhatikan, nggak pernah tinggal di sana, saudara ya, yang selalu menguatkan ya. Ikutlah komsel, kalau ada mau komsel atau mau ikut komsel saya, atau saudara pengen di sebuah gereja, nggak ada gereja yang sempurna, nggak ada gereja yang baik. Apalagi kalau ada akun-akun yang menyerang gereja, ya memang gereja nggak ada yang sempurna, tetapi tubuh Kristus, dan di dalam tubuh Kristus itulah kuasa Allah juga bekerja, saudara. Bekerja sangat dahsyat. Dan yang menarik, jemaat yang adalah tubuh Kristus diberikan kuasa. Kristus memenuhi tubuhnya, memenuhi semua tubuhnya, dan dalam segala sesuatu yang dibutuhkan tubuhnya sesuai dengan waktu. Oh, ini Paulus tuh, wah, menarik. Ini ayat yang luar biasa, bagaimana Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa Anda dengan saya, atau saya juga berdoa buat saudara supaya Anda bisa melihat, Anda diberikan roh hikmat dan wahyu, di mana Anda mengambil keputusan, melakukan kehidupan ini dengan hikmat yang datangnya dari Tuhan dan wahyu. Disingkapkanlah hal-hal yang tersembunyi selama, disingkapkanlah hal-hal yang tentang keraguan kita, tetapi tujuannya supaya mata hati kita terang untuk melihat pengharapan dan kuasa. Ini yang Paulus tekankan. Dan dia pun walaupun di tengah penjara tetap bisa ngomong, melihat pengharapan dan kuasa dalam Kristus. Wah. Dan itu diberikan kuasa yang dahsyat, yang melebihi segala nama, di atas segala pemerintahan, dari sekarang sampai selama-lamanya, dari kuasa di bumi dan di surga, semuanya. Paulus memberitahukan itu dalam Kristus yang
adalah kepala dari tubuhnya, yaitu kita ini tubuh Kristus. Dan Anda dengan saya harus yakin kita ini tubuhnya, saudara ya. Dia memenuhi segala sesuatu, dia memenuhi semuanya dan segala sesuatu. Kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara untuk tetap percaya, untuk tetap mengasihi Tuhan, untuk tetap memiliki pengharapan. Apapun masalahmu, apapun keadaan, saya berdoa keluar. Engkau tetap setia, engkau tetap percaya. Dan bagi saudara sudah berhubungan dengan rumah tanggamu, tetap beriman, percaya. Suamimu dipulihkan, istrimu dipulihkan, anak-anak, orang tuamu, kakak adikmu dipulihkan. Engkau sedang berdoa buat pekerjaan, bisnis, usahamu, rencana-rencana masa depanmu, rencana pernikahanmu, rencana punya pacar, saudara ya, rencana project-projectmu. Tetaplah percaya, tetap punya pengharapan. Dan saya pun percaya dengan pelayanan yang Tuhan percayakan melalui online semacam ini, maupun ada onsite maupun online gereja-gereja, atau mungkin usaha-usaha yang Tuhan percayakan ya. Saya pun belajar dan melihat di awal tahun betul ya, seperti dicerahkan hal yang selama ini tersembunyi. Ya bekerja, bisa bekerja. Oh iya ya. Akhirnya dia mencoba untuk belajar dengan teman membangun usaha untuk renovasi atau bangun rumah bersama dengan kepala tukang, yang tentu dengan komitmen untuk yang terbaik. Oh, ternyata ditemukan nih, ketemu sahabat-sahabat yang mengingatkan untuk belajar investasi, belajar usaha ini. Wah, memang mungkin Tuhan tidak langsung ngomong sebenarnya, tapi mungkin orang di sekitar kita yang Tuhan pakai. Hari ini berkat mungkin belum turun seperti yang kita harapkan. Situasi tidak seperti ideal yang kita mau, tapi dengar baik-baik. Paulus berdoa buat Anda dengan saya, dan saya berdoa buat saudara hari ini, roh hikmat dan wahyu turun bagi saudara, sehingga engkau bisa melihat pengharapan di tengah keputusasaan, di tengah kesuraman, di tengah situasi sulit, dan engkau melihat kuasa yang bekerja dengan cara yang ajaib dalam kehidupan saudara. Saya ingin berterima kasih buat sahabat-sahabat, khususnya ya, ada sahabat saya yang puji Tuhan, memang mobil saya yang kecil ini ya, mobil ini saudara ya, joknya, sarung joknya sudah tua saudara ya, udah sobek-sobek lah, diberkati oleh beliau ya. Sekali lagi terima kasih Bang buat berkatnya, ini luar biasa. Jadi kelihatan baru di dalam saudara ya. Haleluya, puji Tuhan, nikmat jadinya ya. Dan saya berdoa bagi saudara-saudara semuanya, berkat Tuhan tetap turun, kasih setia, kemurahan, dan punyalah iman percaya kepada Tuhan. Tetap ada kesaksian yang hidup. Oh ya, terima kasih buat makanan-makanan yang nyampe ke rumah. Waduh, saudara ya, full makanan ya. Terima kasih buat kakak-kakak yang kirimin kue gitu ya. Waduh, itu makanya bingung itu saudara ya. Tapi Tuhan cukupkan, semua Tuhan cukupkan. Dan saya berdoa Tuhan yang sama mencukupkan di rumah saudara. Karena kenapa? Paulus bilang, kita ada Allah yang memberikan pengharapan dan kuasa. Mari kita berdoa. Tuhan, urapi Bapak Ibu, sahabat-sahabat OBS hari ini. Kau diberkati, dikuatkan, dipuaskan, sakitmu disembuhkan, ketakutanmu diangkat, khawatirmu digantikan dengan kemenangan. Engkau yang sedih diberikan sukacita, engkau yang merasa putus asa, engkau menemukan pengharapan, engkau yang mengalami kekecewaan, engkau dihiburkan. Karena engkau tidak sendirian, engkau bersama dengan Tuhan, engkau akan menikmati rancangan Tuhan. Aku berdoa hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, roh hikmat dan wahyu turun atas kehidupanmu sehingga mata hatimu terang, sehingga engkau melihat pengharapan apakah di dalam Kristus dan betapa hebat kuasanya bagi Anda dengan saya yang percaya di dalam Kristus Yesus. Mari berkati negeri ini Tuhan, jadi negeri yang semakin dipulihkan, tidak lagi orang saling menjatuhkan, melukai, tapi orang bekerja sama untuk lebih baik lagi. Orang-orang yang sakit Tuhan jamah COVID dihilangkan dari bumi yang kami kasihkan. Orang-orang yang taat, orang yang tertib, dan gereja menjadi salah satu yang menunjukkan ketertiban, menjadi teladan, sehingga gereja juga tetap menjadi berkat bagi semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba khusus berdoa bagi teman-teman yang sudah minta bantuan doa, baik melalui chat maupun melalui DM. Tuhan jamah kankermu, Tuhan pulihkan pencernaanmu, Tuhan jamah belakang punggungmu, Tuhan jamah kakimu yang sakit, tulang di bagian jari-jari yang sedang bermasalah. Aku berdoa hari ini buat bagian di belakang kepalamu, otakmu yang bermasalah, dan engkau yang sedang mengalami sakit kanker. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, engkau sedang tergeletak di rumah sakit atau di rumahmu. Hari ini aku berdoa Tuhan menjamah, mengurapi engkau yang sedang mengalami sakit-sakit yang lain. Tuhan, engkau mengurapi, engkau menjamah, dan bilur darah Tuhan Yesus menyembuhkan. Kuasa Tuhan memberikan jalan keluar, mujizat, dan aku akan mendengar
Aku akan melihat kesaksian, akan membaca kesaksian oleh sahabat-sahabat OBS Tuhan yang DM, yang chat, yang beritahukan bahwa mujizat sudah terjadi. Dan hamba berdoa menyerahkan setiap sahabat-sahabat OBS di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati sahabat-sahabat semuanya, dan jangan lupa hari Kamis jam 8 kita jumpa di Shape Program. Ada tamu saya akan datang berkati saudara. Shalom.